Kamera action. Nah. Unboxing tablet made in Xiaomi 200 ribuan. Bahan bikin POC kalau dari YouTube ada yang pakai air cucian beras, kemudian yang keduanya ada juga yang pakai air kelapa. Nah ini nggak tahu nih apa air cucian dan air kelapa ini bisa digabung. Air kelapa yang tua atau muda sama aja. Kalau yang kelapa muda sih buat diminum. Tapi ada yang bilang lagi kalau air kelapa ini buat si makanannya bakteri ya. Jadi pengganti dari gula merah gitu. Pakai air kelapa. Jadi air cucian, beras, air kelapa dan katalisnya IM4. Kemudian ada juga pakai gula. Ini mau gula pasir, gula merah atau molase. Katanya begitu hasil dari belajar di YouTube. Terus yang paling penting ada pakai ini katalisnya IM4, ada pakai Yakult. Kemudian ada juga yang pakai media nanas. Oh ini sini ragi terasi gitu ya. Pakai nanas, pakai tempe, pakai nasi basi dan lain-lain. Oke, kira-kira ini belajar bikin POC. Air beras udah punya, air kelapa kemarin beli 2 biji, gula saya pakai gula merah, IM4 ada. Nah jadi untuk bahan bikin POC, cucian beras udah nyetok dari 2-3 hari yang lain, air kelapa udah beli 2 butir, gula pakai gula merah, IM4 udah ada. Kemudian nanas ini nggak pakai, wadahnya saya pakai Zerigen. Nah terot keren kan. Jadi uji cobanya bahan pupuk organik atau sebetulnya sih bukan pupuk ya, perbanyakan buat IM4 karena unsur haranya katanya kalau cuma pakai air beras, air kelapa masih kurang. Jadi bahan perbanyakan ini IM4. Pakai air cucian beras, yang keduanya saya pakai air kelapa juga. Kemudian gula merah katanya sih 1 ons doang sih untuk 2-3 liter cairannya ya, nggak terlalu banyak. Kemudian katalisnya pakai IM4 untuk 1 liter itu 1 tutup doang. Itu 2, 3, 4 kayaknya 4 bahan. Action. Nah. Rolling, kamera rolling, kamera action katanya guys. Kita akan praktek bikin mall mikroorganisasi apa organisme. Lagi musim KLB jadi organisasi mikroorganisme lokal
Kita mau praktek memperbanyak IM4, efektif mikroorganisme, ya, bukan yang lain, level 4. Jadi katanya ada EM 1, 2, 3, 4 sampai 5. Ini bakteri fermentasi. Ini mau saya perbanyak, kenapa? Karena kita lagi belajar bikin yang namanya pupuk organik untuk di komposter seperti ini. Ini buat pupuk organik yang basah, kemudian yang di sini di komposter bag ini untuk yang lebih kering, daun-daun sisa dapur yang kering. Nah, kita pakai di sini. Sebentar. Hasil dari belajar berminggu-minggu di YouTube, saya dapat petunjuk bahwa bahan yang dibutuhkan secara simpelnya, secara sederhananya ada 4 dan 5 wadahnya. Air cucian beras, ada cucian beras sudah seminggu nampung, kemudian air kelapa. Air kelapa mana? Ini nih, air kelapa kemarin beli di tukang kelapa, 2 butir. Gula merah. Nah, ini gula merah lagi dilarutin. Takarannya sih saya ngasal ya, harusnya sih per 1 liter atau 2 liter dari campuran air cucian beras dan kelapa itu sekitar 1 ons. Komposisi yang jelasnya saya nggak tahu ya, belum nemu banding berapa, cuma katanya sih karena ini cuma buat makanan si bakteri aja, jadi nggak terlalu penting lah takaran gitu. Kemudian IM4 ini sebagai bahan bakterinya, mikroorganismenya ini. Jadi ini bahan bakteri aktifnya. Nanti dicampur ke sini, campur semua. 1 liter biasanya butuh 1 tutup katanya. Apakah kalau 1 liter kita pakai 4-5 tutup itu prosesnya jadi lebih cepat atau enggak? Nah, itu juga nggak tahu. Jadi saya cuma mau praktekin aja nih dari 4 bahan ini selama 1-2 minggu ke depan, apakah berhasil atau enggak. Kalau gagal ya wah, nggak apa-apa lah, namanya juga belajar ya. Tujuannya apa sih? Ini buat diperbanyak. Jadi ini kita butuhkan buat mempercepat proses pembusukan dari bahan komposter, bahan sampah-sampah organik, baik dari halaman, dapur, ataupun memang yang sengaja kita hunting ke pasar becek. Karena saya di sini rumah deket pasar becek, jadi kalau misalkan dari rumah kurang, kita bisa hunting ke pasar sisa-sisa mereka jualan ya, sisa-sisa sayur atau apa. Nah, seperti ini. Ini kalau kita tiap hari cairan IM4-nya kita semprot kan lama-lama habis nih. Nah, jadi kita bisa bikin sendiri, perbanyakan sendiri. Praktek kali ini bukan bikin pupuk organik sebetulnya, karena unsur haranya tidak bisa dipenuhi dari campuran cucian beras dan air kelapa. Jadi ini cuma memperbanyak si molnya saja. Oke, jadi kenapa harus memperbanyak ya? Buat nyetok, karena tiap hari kita harus nyemprot larutan apa namanya ini, dekomposer ini ya, agar si sampah-sampah organik kita jadi lebih cepat terurai, lebih cepat membusuk gitu. Ini udah lumayan. Ini baru di minggu pertama saja, jadi belum terlalu kelihatan. Semoga lancar. Kita langsung aja lakonin apa pemantau. Jadi kita cekidot dulu. Nomor 1, air cucian beras ini
Udah hasil 3-4 hari kita kumpulin air leri dari cucian beras, cucian yang pertama. Pian, tolong air kelapa dibuka, masukin Pian. Air kelapa pasar, bukan air kelapa muda ini. Kita dibantu sama asisten yang biasanya ngegame. Jadi berkebun itu bisa jadi solusi biar anak nggak kecanduan game ya. Tuh, kerasa kan? Enggak. Jadi kalau orang tua nggak pernah ngajak anaknya berkebun, rasain nanti orang tua bakal mengalami dampak anaknya tuh kecanduan game karena nggak pernah diajak ke dunia nyata anaknya, di dunia maya doang. Nah, oke, bismillah. Ya, campurin ragi ya, itu udah berasam jadi. Ini air kelapa dicampur. Oke, kocok. Kabur. Anak zaman sekarang disuruh ngebon. Nah, air cucian nomor 1, nomor 2 air kelapa udah. Sekarang nomor 3 air gula. Nah, nomor 3 air gula merah. Air gula merah sebagai makanan dari si bakterinya katanya ya. Saya campurin aja. Ini ada 4 biji saya pegang, saya kasih tadi. Nah, tinggal si IM4 nya. Aduk. Kita pucuk-pucuk. Mudah-mudahan sih komposisinya ngepas. Air cucian beras udah, air kelapa udah, gula merah udah masuk, tinggal IM4 nya. Aduh, berisik banget nih bocah-bocah. Oke, kocok-kocok dulu. Saya mau pakai 4 sampai 5 ya. Kita coba apakah kalau kita banyak ngaruh atau enggak. 1 2 3 4 5. Sebetulnya sedikit juga nggak masalah ya, karena tujuannya memperbanyak gitu. Nanggung. Nanti kalau ada cucian beras lagi kita langsung tambahin ke kompan ini ya, karena kompannya ini berapa liter nih, 10 kalau nggak salah. Jadi saya banyakin dulu si air cairan IM4 nya. Oke, kita aduk. Setelah diaduk tinggal kita masukkan ke kompan untuk kita fermentasikan. Nah, ini udah, kita ambil gayung dulu buat kita masukin ke wadah kompan bekas ini ya. Mudah-mudahan sih berhasil ya. Bismillah lah. Oke, kita pakai gayung panci yang udah mau copot. Kita akan masukin ke kompan ini ya. Apakah 1 ember bekas es krim ini penuh atau enggak? Bismillah. Jangan lupa ucapkan bismillah biar dibantu prosesnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wah, kayaknya kompannya setengahnya pun tidak. Jadi kelihatannya masih bisa ditambah lagi nih air cucian berasnya. Tinggal dikit lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita tuang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Gulanya nih masih nyisa. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Nah, jadi cuma ya setengah pun enggak ya. Setengah pun enggak. Jadi ini masukin aja deh. Jadi nanti kalau kita nyuci beras, setiap kita buka akan kita tambahin aja lah. Tinggal kita tutup. Nah, ini karena tutupnya ada lubang, idealnya sih langsung dikasih selang ya, buat aliran udara. Tapi karena belum punya selang, kita tutup aja pakai kresek buat proses fermentasinya lebih cepat. Oke. Ya, Mbok. Kita ikat aja. Ya. Udah penuh. Nanti kita cari tutup kompan yang agak bagusan. Oke, kita simpan di tempat yang teduh. Nah, ini teman-teman hasil kompos dari rumput, sisa-sisa tanaman. Belatungnya semprot lagi. Belatungnya loncat ya. Lihat tuh ada tuh. Nih, ini belatung nih ya. Nih, kalau buah busuk jangan dimakan. Nah, ini kompos yang kita coba nih. Sisa-sisa dari sampah dapur dijadikan komposter. Apakah sudah bisa kita pakai atau enggak? Kita akan jadi media tanam buat cabai. Jadi buat buah-buahan, daun segala macam kita uji coba ke komposter seperti ini. Jadinya sudah hancur ya kelihatannya nih. Masukin satu. Ya, semprot. Nah, kita akan semprot. Dah, udah dulu. Kita aduk dulu.